Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel saya ini. Di sini saya akan memulai sebuah seri baru untuk pemula memulai belajar wudu. Mungkin sebagian dari kalian sudah mendengar apa itu wudu apps. Kita akan memulai seri baru untuk para pemula mulai belajar wudu. Jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana instalasi wudu, dari menginstal segala requirement yang diperlukan hingga wudu sudah bisa berjalan di device kita dan kita bisa melakukan modifikasi dari wudu. Jadi seri ini sangat cocok untuk para pemula yang ingin mulai belajar wudu. Baik, untuk memulai belajar wudu kita harus perkenalan dulu. Apa itu wudu? Wudu adalah software ERP atau Enterprise Resource Planning. Artinya adalah aplikasi yang mencakup seluruh flow bisnis dari penjualan, pembelian, inventory, akuntansi, hingga HR dan banyak lagi. Itu sudah dimiliki oleh wudu. Dan wudu ini bersifat modular dan open source. Jadi setiap perusahaan dapat menginstal modul-modul yang hanya yang diperlukan saja. Nah, dalam wudu ada untuk bagian view atau front end, di sini menggunakan bahasa atau jenis view XML. Nah, jadi yang sudah familiar dengan HTML seharusnya tidak terlalu banyak perbedaan dengan XML. Ada sedikit perbedaan, nanti akan bisa seiring waktu. Lalu sini menggunakan backend Python. Jadi yang sudah punya dasar Python bisa menggunakan akan bisa cepat adaptasi dengan wudu ini. Oke, apa yang diperlukan untuk mulai? Pertama, OS. OS ini bebas apa saja, tapi dari tiga ini yang paling rekomendasi adalah Linux, karena beberapa library Python yang diperlukan wudu sebenarnya semua OS ini sudah terhandle, tapi Linux lebih memiliki keluasan dibanding Windows dan macOS. Ada beberapa Python library yang belum bisa dihandle, tapi itu tidak masalah. Itu kalau yang sudah tingkat tinggi sekali. Jadi kita memerlukan banyak library. Untuk sekarang, untuk belajar pakai Windows atau macOS pun tidak masalah, karena kita belum memerlukan banyak library Python yang sangat advance. Oke, lalu requirement yang diperlukan yaitu pertama Python. Di sini kita menggunakan Python 3,10 karena kita akan menggunakan versi 17 dari wudu. Jika kita menggunakan wudu versi 15 ke bawah, 15, 14, 13, requirementnya adalah Python 3,6. Namun karena kita akan menggunakan Python versi 17, kita jadi cukup menggunakan Python 3,10. Sebenarnya ada wudu versi paling baru yaitu wudu versi 18. Tapi karena masih ada pengembangan dari pihak wudunya, jadi masih belum stabil. Jadi saya merekomendasikan kita menggunakan versi 17 dahulu. Oke, lalu untuk database kita wudu meminta kita menggunakan PostgreSQL. Lalu Git dan pip di sini sebenarnya hanya untuk menarik modul-modul dari wudu saja, tapi bisa dengan download manual dari repository kitabnya wudu. Lalu pip tentu untuk menginstal library Python yang dibutuhkan, library default lah dulu. Lalu tentu kode editor, VS Code bisa menggunakan Sublime atau Notepad++, bebas terserah kalian. Lalu tentu terminal untuk menjalankan servernya, pasti sudah ada dari bawaan OS masing-masing. Oke, pada seri ini yang akan kita pelajari adalah dari awal, yaitu instalasi. Saya akan menjelaskan sangat rinci dari penginstalan semua
tools dan requirement ini dari awal hingga Odoo kita sudah bisa berjalan di server kita. Seperti ini contohnya. Nah, ini adalah tampilan Odoo versi 17, versi Community Edition. Jadi ini yang gratis. Nah ya, Odoo itu gratis ya, jadi tidak ada pembayaran sama sekali. Tapi jika kita menggunakan versi Enterprise itu ada subscriptionnya ke Odoo, dan itu tidak ada perbedaan yang mencolok, hanya dari segi tampilan. Nah, inilah dia tampilan Odoo versi 17, dan ini modul-modul yang bisa kita gunakan langsung. Di sini ada dari sales, ada POS, dan ada invoicing untuk akunting segala macam, stock, inventory, dan lain-lain. Nah, ini sampai Odoo sudah berjalan di localhost saya sudah menjalankan servernya. Lalu setelah menginstalasi dan sudah berjalan, barulah kita maju ke step selanjutnya, adalah pembuatan modul custom. Jadi kita di sini bisa mengcustom modul-modul yang sudah Odoo berikan, modul-modul default Odoo. Karena tentu saja setiap perusahaan memiliki requirement sendiri untuk kebutuhan mereka sendiri. Jadi tentu Odoo belum tentu menyediakan sesuai kebutuhan mereka. Jadi disitulah kita melakukan developing untuk memodifikasi dari modul-modul Odoo. Bisa memodifikasi atau bahkan kita menambahkan modul atau logic baru. Lalu pemahaman model view controller, karena Odoo ini menganut sistem MVC. Jadi untuk model adalah untuk kita berkomunikasi dengan database, view untuk tampilan, dan controller untuk kita berkomunikasi dengan API. Mau kita membuat API atau kita berkomunikasi dengan API luar. Hingga reporting, nanti bagaimana kita membuat report baru atau memodifikasi report yang sudah ada. Lalu terakhir itu kita tentang keamanan atau security, access right. Jadi kita bisa mengontrol security atau access right. Oke, baik. Jadi itu saja yang akan saya sampaikan di introduction ini, perkenalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.